Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Puspita, NPM 1833009, akan menjelaskan tentang proyek 2 mata kuliah eksperimen fisika, yakni menyusun rencana eksperimen fisika gerak lurus. Adapun judul yang saya ambil di sini eksperimen sederhana tentang gerak lurus. Dalam gerak, kita mengenal gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Dan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya yang konstan. Adapun pada kehidupan sehari-hari, GLB atau gerak lurus beraturan dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan yang lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Dan pada kehidupan sehari-hari, GLBB pun dapat kita temui, yakni pada gerak mobil di lintasan lurus yang mengalami kecepatan diperlambat atau dipercepat yang konstan. Lalu alat yang saya gunakan, yakni yang pertama meja, yang kedua kardus, yang ketiga karton, yang keempat mobil mainan, yang kelima stopwatch, dan yang kelima penggaris. Dan tidak lupa juga alat tulis. Dan menyusun rangkaian seperti pada gambar. Seperti itu. Adapun pertanyaan eksperimennya di sini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan kecepatan dengan waktu tempuh dalam gerak lurus. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu tempuh pada setiap titik percobaan. Adapun hipotesisnya yang di sini yang pertama, yakni bisa berbanding terbalik atau mungkin berbanding lurus, dan yang kedua bisa jadi dipengaruhi oleh jarak tempuhnya atau panjang lintasan. Adapun rencana eksperimen atau prosedurnya di sini yang pertama, yakni merangkai alat bahan seperti pada gambar di atas. Yang kedua, melakukan percobaan dengan meluncurkan mobilan dari titik A ke titik B. Kemudian mencatat waktu tempuhnya dan menghitung besar kecepatannya. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan dengan meluncurkan mobil dari titik A ke titik C. Kemudian mencatat waktu tempuhnya dan menghitung besar kecepatannya. Kemudian melakukan percobaan dengan meluncurkan mobilan dari titik A ke D. Kemudian mencatat waktu tempuhnya dan menghitung besar kecepatannya. Kemudian mencatat data yang dihasilkan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Di sini saya melakukan 3 kali percobaan, yakni yang pertama percobaan dari titik A ke titik B, yang kedua percobaan dari titik A ke titik C, yang ketiga percobaan dari titik A ke titik D. Jadi dari 3 percobaan tersebut kita akan bandingkan waktu tempuh yang digunakan dan besar kecepatan yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir yakni prediksi hasil eksperimen. Saya memprediksi 3 hal, yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan kecepatan antara percobaan satu dengan percobaan yang lain yang dihasilkan. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu tempuh yang digunakan antara percobaan satu dengan percobaan yang lain. Dan yang ketiga, jarak lintasan menjadi faktor utama terjadinya perbedaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.